Oke, selamat sore ya. Kali ini kita mau mereview. Jadi ini sebagai perkenalan di awal ya. Jadi bukan di awal sih. Perkenalan ya, bohlam baru. Ini sudah saya singgung di review-review saya sebelumnya. Jadi kita akan membahas satu buah bohlam. Bohlam lama sudah legend, kita sudah jual hampir 3 tahun. Nah, bohlam ini mau kita update ya, kita upgrade ya, atau di-update atau di-upgrade, saya juga istilahnya ya, pokoknya intinya adalah diperbarui ya. Tujuan diperbarui adalah di-upgrade adalah supaya ya satu lebih terang, kedua lebih awet ya, segala macam spare part-nya kita upgrade ya. Sama seperti model ini LED 3 warna adalah kita sudah upgrade ya. Yang dulu adalah warna biru ya. Yang dulu adalah warna biru dan kita upgrade ke pantatnya yang terbaru silver adalah kipasnya kita sudah upgrade. Nah, yang versi terakhir all new upgrade adalah silver merah ya, dan kita berikan emboss Jungki Wenas di bodinya karena banyak sekali yang ikut-ikutan menjual mengaku bohlamnya tipenya JL3. J artinya juragan, L artinya lampu, 3 artinya 3 warna. Banyak yang mengikuti membuat judul sama seperti itu, jadi mempengaruhi customer untuk membeli. Padahal itu barang bukan produk kita ya. Jadi ini adalah versi terbaru untuk bohlam 3 warna. Ini sudah banyak dibahas dan ini sudah dijual di bulan Ramadan ya, 2022. Nah, ini adalah versi Kri. Ya, Anda tahu dong, kita banyak banget menjual versi tipe Kri ya. Kita sangat recommended tipe versi Kri ini, sangat stabil. Saya bilang syarat bohlam bagus adalah 1 watt dan luxnya harus gede, stabil, adjustable, bayangan gelap kecil, driverless karena ini driverless, tanpa driver, tinggal colok soket. Ya, pendinginan double cooper PCB ya. Nah, dan saya bilang waktu itu di sini ada garis panduannya untuk memasang vertikal atau horizontal. Bohlam ini adalah mereknya Juragan Lampu ya. Nah, ini adalah versi lama ya. Biasanya ini kita sedang mereview adalah tipe HB3. HB3 ini dipakai untuk high beam atau dipakai untuk low beam seperti mobil Wuling Almas, Chevrolet Trax atau Hyundai Santa Fe 2019 ke atas gitu ya. Nah, ini banyak dipakai untuk high beam. Contoh untuk high beam ini untuk mobil Toyota Rush, untuk Innova Reborn, untuk Honda CR-V, BR-V, pokoknya banyak banget ini bohlam dipakai ya. Tipenya adalah HB3 9005. Tipenya adalah Kri. Bohlam ini sudah bohlam istilahnya sudah menjadi best seller, produk unggulan kita ya. Kita sudah menjual selama 3 tahun bohlam ini. Nah, di 2022 ini bulan 5 kita upgrade dia yang terbaru ya. Kenapa kita upgrade? Tujuannya adalah supaya lebih terang ya. Pokoknya namanya di upgrade tentu harus lebih baik ya. Di bagian bodi pendinginannya supaya dia bisa lebih cepat melepas panas ya, karena umurnya LED atau dayanya LED supaya tidak ngedrop itu ya, supaya jangan terlalu panas ya, karena kalau panas daya yang dihasilkan oleh arus listrik dimakan oleh panas, rugi daya lah seperti itu ya. Nah, ini bohlam terbaru ini mereknya apa? Mereknya ya tetaplah Jungki Wenas ya, Juragan Lampu ya. Di sini tetap ada Juragan Lampu tertulis. Nah, yang beda dari yang versi lama dengan versi baru adalah di bagian body heatsink untuk pendinginannya, materialnya lebih bagus. Seperti biasa saya bilang seperti itu. Nah, di chipnya ini berbeda. Yang dulu menggunakan XHP 50 second generation, yang sekarang kita ganti menggunakan automotive chip ya, keramik. Nah, hasilnya apa? Lebih terang, Bro. Ya, lebih terang. Nah, kita akan buktikan ya. Kita akan buktikan menggunakan wattmeter dan luxmeter. Seperti biasa, ini banyak debu, kita lap dulu ya, kotor karena di meja saya ini terus terang ya namanya jelambar, banyak debu lah ya. Oke, kita akan buktikan ya. Kita akan testing dulu wattnya berapa. Waduh, ini capitan saya kemarin konektornya nggak bener ya, mati putus, ternyata ininya putus di dalam. Jadi ini capitannya belum saya solder ulang kayak gini. Ya, kita sekilas dulu ya karena ini perkenalan deh ya. Di sini ada wattmeter, Anda saksikan saja ke wattmeter ya. Anda saksikan saja angkanya di wattmeter, Anda baca ya.
Saya di sini bukan untuk bermain curang atau untuk mengelabui Anda, membohongi Anda, tetapi kita mengedukasi Anda bahwa bolam yang terang itu harus wattnya real ya. Nah, ini bolam yang mau kita coba dulu ya. Gimana ya? Jadi kita bisa mencoba membuktikan kepada Anda. Jadi ini wattmeter, Anda bisa nonton ke sini, tapi kita buktikan nyalanya benar-benar adalah ini ya. Kita yang tipe lama dulu deh, tipe Cree ya. Kita akan coba nyalakan dulu ya. Wattnya dia adalah berapa sih? Anda kelihatan nggak nih wattmeter nih? Susah banget ya. Kelihatan nggak tuh angkanya? Kayaknya sih nggak jelas ya. Sebentar ya. Ini kita diemin dulu bagaimana supaya dia bisa diem. Ya. Terbaca ya, 13 watt ini adalah 0 watt. Wattnya ini Anda baca adalah bagian sebelah sini, yang bagian bawah. Kita coba nyalakan ya. Terbaca tidak? Wattnya adalah 28,7 ya. Jadi bolam ini 30 watt. Ya, bolam ini adalah 30 watt. Ya, yang versi terbaru nih ya. Yang versi terbaru nih yang akan kita coba nyalakan. Dan yang versi terbaru adalah wattnya berapa? Ya, kita akan tunjukkan nih di alat ukur. Nah, ini kita coba nyalakan ya. Wattnya adalah berapa tuh? 42 ya, terbaca tidak nih? Anda fokus saja ke sini dah ya. Anda fokus saja ke sini angkanya ya. Fokus saja ke situ. 42 ya. Jadi yang baru ini lebih terang, Bro. Ya, yang baru ini lebih terang. Jadi kita upgrade ya, kita upgrade selalu dong. Kalau upgrade lebih terang. Tapi saya berusaha menjual harga ini sama, tetap dengan yang lama. Ya, padahal harga modalnya naik, Bro. Seperti biasa ya, awal-awal kita promo dulu. Kalau Anda mau berminat ya Anda beli cepat ya. Respon bagus pasti kita akan naikkan harga. Kenapa? Karena modalnya naik. Ya, modalnya naik karena ini versi upgrade ya, versi upgrade. Mereknya apa? Sekali lagi, mereknya ya Juragan Lampu. Ya, tertulis di sini mereknya adalah Juragan Lampu. Anda akan mendapatkan dus seperti ini, Jungki Wenas Juragan Lampu ya, 0898-269-3838. Jika Anda mau konsultasi silakan WhatsApp saya ya. Tujuan kita upgrade adalah supaya lebih terang ya, seperti itu. Nah, seperti biasanya nanti kita akan ukur luxnya. Luxnya udah pasti naik dong. Ini kan 3.100 lux. Nah, ini pasti saya yakin 4.000-an. 4.100 atau 4.200 lah kira-kira ya. Nah, kita akan mengukur secara sekilas saja ya, karena ini capitannya belum dibikin, Bro. Jadi susah nih. Nanti kalau nempel short, power supply saya jebol ya. Karena dari kemarin ngetes lampu memang kontak nggak kontak, ternyata ininya meleleh gara-gara saya membuat review tentang halogen perlu nggak pakai relay. Ampere gede banget ya, 5 ampere. Nah, dia meleleh, dia kena nih soket saya. Ya. Nah, ini kita coba nyalakan ya. Secara sekilas saja Anda lihat tuh. Wah, ternyata hampir 6.000 ya luxnya tuh. Ya. Sekitar 5.800 luxnya. Wah, istimewa banget ya. 5.800 loh luxnya. Ya, 5.800 dan dia stabil loh, tidak ngedrop. Kenapa saya bisa ngomong stabil? Karena saya mencoba, Bro. Saya berani ngomong karena kita udah praktek. Ya, kita udah praktek, kita udah cobain loh. Nah, ini yang model lamanya. Model lamanya sekitar 4.400. Ya. Terbaca di luxmeter sekitar 4.400. Jadi ini 5.400 tadi ya. Jadi lebih terang 1.000 lux ya. Udah pasti dong, ya udah pasti dong lebih terang. Kalau nggak lebih terang buat apa Anda beli? Kita juga mau yang versi upgrade terbaru, bener nggak? Kita mau lebih terang ya. Nah, selanjutnya syarat bolam bagus adalah satu, selalu watt dan luxnya harus gede. Nah, gedenya di sini bukannya gedenya dia memboroskan listrik mobil Anda, bukan. Tetapi maksudnya adalah wattnya harus gede itu sesuai dengan apa yang diukur
di alat yang namanya wattmeter, karena banyak orang yang menjual wattnya ditulis gede-gede di deskripsi, tetapi sesungguhnya adalah wattnya kecil itu bohlam. Nah makanya kenapa saya bilang watt dan luxnya harus gede. Gedenya di sini adalah sesuai dengan fakta, bukannya gede asal ngomong. Banyak yang menjual asal ngomong. Bohlam ini dibilang 120 watt, padahal kalau diukur cuman 18 watt. Misalnya seperti itu. Nah itu tidak memenuhi syarat bohlam bagus. Jujur saja lah ya, jadi pedagang harus jujur lah. Kalau Anda tidak jujur, gimana Anda mau amanah? Ya, banyak istilah amanah. Saya selalu orang bertanya kepada saya, Pak amanah nggak? Saya jujur terus terang tidak mengerti apa istilah amanah, tetapi intinya saya di sini menyajikan fakta. 40 watt ya kita bilang 40 watt. 30 watt ya kita bilang 30 watt. Jangan bohlam 30 watt Anda bilang 100 watt bohlamnya. Itu tidak benar ya. Nah, syarat kedua bohlam bagus adalah harus stabil. Kenapa harus stabil? Karena banyak di pasaran bohlam itu ngedrop. Apa sih itu ngedrop? Jadi kita ukur. Pertama kali kita nyalakan 40 watt. Kadang-kadang bohlam itu 5 menit kemudian dia turun wattnya 30, 25, 24. Nah, bohlam itu ngedrop. Bohlam yang ngedrop tidak bagus. Jadi kalau Anda pemain sepak bola, jadi kalau ngedrop itu istilahnya staminanya turun. Staminanya turun. Ya, bohlam bagus tidak boleh staminanya turun. 40 watt ya harus 40 watt terus. Jadi kalau Anda jalan dari Jakarta ke Bogor atau Anda jalan dari Jakarta ke Semarang lewat tol Trans Jawa, Kali Akung, keluar di gerbang tol. Jadi Anda masuk dari tol Grogol, keluar di Kali Akung. Ya kalau 40 watt ya harus 40 watt terus. Nggak boleh namanya ngedrop. Nah itu bohlam bagus namanya. Nah bohlam ini saya jamin tidak ngedrop. Syarat ketiga bohlam bagus adalah harus adjustable. Ya, bohlam ini adjustable. Apa sih arti adjustable? Adalah bisa diputar 360 derajat, ditarik maju dan didorong mundur. Bohlam ini juga bisa. Jadi pokoknya bohlam ini adalah upgrade dari tipe ini. Tipe yang lama ini sudah memenuhi syarat bohlam bagus, ada 7. Ya. Nah, tipe ini adalah tipe perbaikannya. Perbaikannya di mana? Di pendinginan lebih baik, di daya yang lebih besar dan lebih terang. Tentunya itu, ya. Nah, makanya bohlam ini upgrade versi terbaru ya. Adjustable iya, bohlam ini adjustable kok, saya jamin. Putar maju mundur, bisa Anda setting vertikalnya. Nah, ini juga bisa setting vertikalnya karena vertikalnya ini tulisan juragan lampu horizontal, ininya horizontal. Jadi Anda udah enak banget lah tipe ini. Ya. Keempat, bayangan gelap nih. Bayangan saya nggak bisa megangin ininya ya karena capitannya aduh, soket ininya nih. Jadi bayangan gelap juga kecil ini, Bro. Nah, bayangan gelapnya kecil. Anda bisa lihat nggak sih di tembok nih? Nah, ini bayangan gelap, Bro, namanya. Nah, bayangan gelapnya kecil tuh. Makin kecil bayangan gelap makin bagus, makin tidak gelap makin bagus. Itu bayangan gelap kecil. Ada satu batang itu kecil bayangan gelapnya. Makin kecil bayangan gelap makin bagus, makin tidak gelap makin bagus. Memang yang di tipe Cree sama sekali nggak ada bayangan gelap. Kenapa? Karena dia chipnya ini membantu pembiasan ke samping karena dia ada lensa. Tapi karena yang tipe itu nggak ada lensa, tetapi kecil udah istilahnya udah oke banget lah. Ya, nah ini tipe Cree. Nah ini tanpa bayangan gelap tuh. Ya, nggak ada bayangan gelap, tidak ada batangnya. Cuman ini bayangan gelapnya juga sudah kecil, jadi sudah memenuhi syarat bohlam bagus. Nah, satu syarat yang tidak bisa dipenuhi adalah soal servis. Jadi kita tidak bahas. Dan saya juga tidak, untuk ke depan ini saya juga sudah tidak melakukan servis. Kenapa? Karena saya sibuk. Servis itu butuh waktu. Jadi intinya adalah rusak tukar baru. Jadi syarat itu bisa kita anulir. Ya. Soal pendinginan, soal tidak storing, bohlam ini semua tidak storing. Saya tidak mau menjual bohlam yang storing. Kenapa? Karena mobil zaman sekarang sudah full elektronik. Ya, kalau storing ya pasti nggak bagus lah, mengganggu kerja sistem mobil Anda. Nanti di dashboard muncul servis kelistrikan ya, seperti mobil expander peka banget, Bro. Banyak tuh sering nongol engine check ini itu ya. Itu karena Anda mengganti aksesoris yang tidak sesuai standar pabrikan. Makanya saya tidak mau menjual bohlam yang storing. Bohlam ini tidak storing, saya jamin. Storing di sini adalah dia lulus electromagnet inductance, ya EMI, lulus tes EMC, ya inductance dengan conductivity EMC. Jadi untuk segala macam itu
lulus lah. Jadi bolam ini tidak storing lah, intinya seperti itu. Karena banyak orang nggak paham apa sih storing. Pokoknya intinya ini tidak mengganggu kelistrikan mobil Anda, ya. Sensor-sensor. Nah, kalau yang mengganggu bagaimana? Anda pasang LED terus mobil Anda langsamnya jadi terganggu, ya. Terus mobil Anda jadi lemot, digasnya mesti dalam. Nah, itu storing. Ya, bolam ini tidak storing, bro, tidak perlu khawatir. Dan yang paling gampang terdetek adalah pas lampu nyala radio Anda suaranya kecil atau suaranya mendengung sound system Anda. Nah, itu storing namanya. Bolam ini tidak storing, Anda tidak perlu khawatir. Ya. Nah, soal pendinginan. Pendinginan LED ini ada kipas, ada heatsink dan double cooper, ya. Nah, versi yang terbaru ini di pendinginan saya sudah bilang, selalu kita ngomong kalau upgrade itu di pendinginan. Itu utama, kunci utama. Kenapa? Karena LED itu nyawanya di pendinginan. Makin dingin LED tersebut akan makin bagus, makin awet. Karena Indonesia ini negara tropis, tidak ada musim salju. Musim hujan pun tetap panas, tapi makanya LED itu butuh dingin. Nah, makanya LED ini butuh pendinginan, kipasnya lebih cepat RPM-nya. RPM kipas lebih cepat itu kita ukur menggunakan alat yang namanya takometer. Ya, takometer. Jadi bukannya berdasarkan feeling atau gimana. Dari takometer, RPM-nya naik. Memang naik tidak bisa banyak karena spek dari diameternya tetap, karena kita sudah ajukan juga ke pabrik, ayo dong speednya yang 2 kali lebih kencang, dia bilang tidak bisa, ya. Drivernya juga nanti terganggu ini itu. Nah, pokoknya intinya saya minta kipas lebih cepat dan material pembuatannya lebih cepat untuk melepas panas. Jadi ada nikel atau apa, dibuat material heatsinknya ini lebih cepat untuk melepas panas, ya. Tetap teknologinya double cooper, jadi beda chip, lebih terang, ya. Jadi ini adalah review secara singkat. Nah, ini adalah yang saya pegang adalah tipe HB3 untuk high beam, mobil-mobil umumnya pada zaman sekarang seperti Innova Reborn, Pajero Exit lama, ya pokoknya mobil-mobil yang menggunakan HB3 9005. Tipe-tipe lain kita punya H7, H11, HB4, H4 pun nanti kita akan review secara terpisah karena yang H4 ini agak sedikit istimewa, ya. Tetap low beamnya tetap chip high beamnya menggunakan Cree XHP 50 second generation, tetapi low beamnya chipnya adalah keramik, ya seperti itu. Ya, jadi ini versi terbaru kita soft launching lah, bukan soft launching, perkenalan kepada Anda customer saya Juragan Lampu Jungki Wenas, ya. Jadi mereknya apa? Sekali lagi mereknya adalah Juragan Lampu. Di sini tertulis Juragan Lampu, ya. Yang versi lama pun Juragan Lampu, di sini ada tertulis Juragan Lampu, ya. Saya sendiri yang mereview adalah Jungki Wenas, Anda akan mendapatkan dus seperti ini. Jungki Wenas Juragan Lampu, ya, dengan nomor WhatsApp saya. Jika Anda mau order bolam ini, Anda bisa WhatsApp saya di 0898-269-3838. Anda bisa order di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, terserah, atau transfer BCA. Bolam ini akan available mungkin di awal bulan, ya, di awal bulan. Sekarang bulan Mei. Mungkin di bulan Juni, ya. Di bulan Mei hari ini tanggal 20. Nanti akan available di awal Juni, ya. Kita akan mulai menjual. Kenapa kita soft launching, ya, supaya Anda tahu. Nanti pelan-pelan kita review yang tipe HB3, ini kan HB3, yang HB4, yang H11, ya. Nanti kita demokan juga apa perbedaannya dengan yang lama. Yang pasti adalah upgrade. Namanya upgrade pasti lebih ada sisi lebih baik, sisi lebih unggul dibandingkan versi lama, ya. Nah, yang untuk versi lama memang kita masih jual, tetapi kita akan lebih dorong ke versi yang baru. Kenapa? Karena untuk soft launching nanti di awal bulan kita akan menjual harga sama, ya, harganya sama dengan yang versi lama, ya. Oke, cukup ya reviewnya. Jadi tetap kita sebagai pemain lampu, ya, si Jungki ini pemain lampu, kita mau beda daripada yang lain, ya. Bolam-bolam yang kita jual ini harus memiliki syarat bolam bagus, ya. Kalau soal harga, kadang-kadang ada orang bilang, lu ngapain beli sama si Jungki, mahal bolamnya. Ya, sesuai lah. Bolam ini harganya 1 jutaan, bro. 1 jutaan, ya. 1 jutaan ini kalau menurut saya tidak mahal, ya, tidak mahal. Karena gini loh, ada harga, ada kualitas, ya, tidak mahal. Jadi Anda kalau isi Pertamax, mobil Anda sekarang satu full tank expander kira-kira berapa sih? 400.000 loh saya isi Pertamax, ya, full tank 380 atau 360.000 saya lupa. Jadi taruhlah 350.000 full tank Pertamax loh. Anda cukup isi 3 kali udah dapat LED ini, Anda bisa pakai selama 3-4 tahun LED-nya. Jadi kalau dibilang mahal sih tidak. Yang harga mahal apa sebenarnya? Harga bahan bakar, ya, Pertamax. Apalagi kalau Anda pakai Pertamax turbo.
ya, jadi nggak mahal lah. Saya mobil race tadi pagi saya baru isi full tank, Pertamax juga sama 320 kalau nggak salah. Itu masih sisa di mobil 1 batang atau 2 batang. Ya, saya expander masih sisa 3/4, masih sisa 1/4, saya isi 3/4, saya isi kemarin 360 380 lah. Pertamax loh, ya, Pertamax. Dengan harga Pertamax sekarang berapa sih? 12,5, 4 kali isi bensin dapat 1 buah bolam yang Anda bisa pakai 3-4 tahun dan membantu Anda penerangan di malam hari. Mestinya sih nggak mahal, bro. Ya, harga bahan bakar lebih mahal, ya. Oke, cukup ya reviewnya bolam terbaru ya. Mereknya apa? Sekali lagi masih banyak yang bertanya. Mereknya adalah Juragan Lampu, bro. Ya, oke. Terima kasih.